Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari malam 21 Juli 2025, ujian dan godaan. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab tidak ada dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Yakobus 1 ayat 13 mengingatkan kita bahwa ketika kita diuji, janganlah kita mengatakan bahwa kita dicobai oleh Allah, karena Allah tidak dapat dicobai oleh kejahatan, dan dia tidak mencobai siapapun. Saat kita dihadapkan pada godaan dan ujian, seringkali kita cenderung mencari-cari alasan atau menyalahkan Tuhan. Namun Allah tidak bertanggung jawab atas godaan atau ujian yang kita hadapi. Sebaliknya, Dia adalah sumber kekuatan dan kebijaksanaan bagi kita untuk menghadapinya dengan tekun. Marilah kita memahami bahwa ujian dan godaan adalah bagian dari kehidupan yang tidak dapat dihindari. Namun Tuhan memperoleh hal ini untuk menguji iman dan karakter kita, serta untuk memperkuat dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kokoh dalam Kristus. Dengan menyadari bahwa Allah tidak mencobai kita dengan kejahatan, kita dapat menghadapi setiap ujian dengan iman dan ketekunan yang kokoh. Marilah kita berdoa untuk kekuatan dan hikmat dari Allah dalam menghadapi setiap godaan yang datang, yakin bahwa Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Dengan iman yang teguh dan keberanian yang didapat dari Allah, kita dapat melewati setiap ujian dan godaan, menjadi pribadi yang matang dan kukuh dalam iman kita. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan dalam segala hal, menempatkan kepercayaan kita sepenuhnya padanya dalam setiap situasi. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Renungan harian malam 22 Juli 2025, ketika kita merasa haus. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yohanes 7 ayat 37 menggambarkan Yesus berdiri di hari terakhir pesta Pondok Daud dan berseru, jika ada orang yang haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Ini adalah panggilan kepada setiap orang yang merasa haus akan arti sejati kehidupan untuk datang kepada Yesus dan menerima air hidup yang mengalir darinya. Kehidupan Kristen adalah tentang mengalirkan hidup Roh Kudus melalui kita, memberkati orang lain dan memuliakan Tuhan. Saat kita hidup dalam ketaatan kepada Kristus, air hidupnya mengalir melalui kita, memberikan kehidupan dan kesegaran kepada mereka yang kita layani. Marilah kita datang kepada Yesus, sumber air hidup yang tak pernah kering, dengan menerimanya dalam iman dan penyerahan sepenuh hati. Kita akan mengalami kehidupan yang berlimpah dan memancarkan berkat kepada dunia di sekitar kita. Apakah Anda merasa haus akan arti sejati kehidupan ini? Janganlah ragu untuk datang kepada Yesus dan minum dari air hidupnya, dan hanya dalamnya kita akan menemukan kepuasan dan kesegaran yang sejati bagi jiwa kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Renungan harian malam 23 Juli 2025, menikmati kehidupan dengan bersukacita. Pengkhotbah 9 ayat 7. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Ayat ini mengingatkan kita untuk menikmati hidup dengan sukacita, makan dan minum dengan hati yang gembira, karena Allah telah memberkati kita dengan segala usaha kita. Saat kita hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, kita dapat menikmati setiap anugerah dan kesenangan yang Dia berikan kepada kita. Kehidupan menjadi lebih bermakna ketika kita dapat menghargai dan mensyukuri setiap berkat yang kita terima dari tangan-Nya. Marilah kita hidup dengan hati yang bersukacita, menghargai setiap momen dan mengisi hidup kita dengan tindakan kasih dan pelayanan kepada sesama.
Dengan demikian kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati yang hanya diberikan oleh hadirat Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus pasti. Bagaimana Anda menikmati hidup? Marilah kita belajar untuk menghargai dan mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup dengan hati yang bersukacita dan penuh rasa syukur akan kasih-Nya yang tak terbatas. Tuhan Yesus pasti memberkati. Renungan Harian Malam, 24 Juli 2025. Mengasihi Tuhan dengan setia. Bacaan Ulangan 4 ayat 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu untuk selamanya. Renungan, Ulangan 4 ayat 40 mengingatkan kita untuk tetap mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dan memegang teguh perintahnya seumur hidup kita. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam ketaatan yang setia kepada Tuhan, mengasihinya dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kita. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan setia, kita menunjukkan bahwa Dia adalah prioritas utama dalam hidup kita. Kita bersedia untuk mentaatinya dalam segala hal, bahkan saat itu mungkin bertentangan dengan keinginan atau keinginan kita sendiri. Marilah kita hidup dalam ketaatan yang setia kepada Tuhan, memegang teguh firman-Nya dan menaatinya dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan mengalami berkat dan keselamatannya yang melimpah dalam hidup kita. Dengan mengasihi Tuhan dengan setia, kita menunjukkan kesetiaan kita kepadanya dan mengalami persekutuan yang lebih dalam dengannya. Marilah kita hidup dalam kasih yang tulus kepada Tuhan, mengasihinya dengan segenap hati kita dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Renungan Harian Malam, 25 Juli 2025. Doa hati yang bersih. Bacaan Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Renungan, Yeremia 29 ayat 12 mengajarkan kita untuk berdoa kepada Tuhan dengan sepenuh hati, yakin bahwa Dia akan mendengarkan doa kita. Ini mengingatkan kita bahwa doa yang tulus dan sungguh-sungguh akan didengar oleh Tuhan, dan Dia akan menjawab sesuai dengan kehendak-Nya yang baik bagi kita. Saat kita berdoa, penting bagi kita untuk mempersembahkan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Kita harus mengakui dosa-dosa kita, meminta pengampunan-Nya, dan datang kepadanya dengan kerendahan hati dan rasa syukur atas kasih karunia-Nya yang tak terhingga. Marilah kita mengalami kekuatan doa dalam kehidupan kita dengan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Dengan demikian, kita akan mengalami keajaiban dan berkat-Nya yang melimpah dalam hidup kita. Dengan berdoa dengan hati yang bersih, kita menunjukkan ketulusan dan keikhlasan kita kepada Tuhan, dan Dia akan mempersembahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Marilah kita hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya, mengalami kuasa doa yang sungguh-sungguh dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Renungan Harian Malam, 26 Juli 2025. Kasih yang meliputi segala kesalahan. Bacaan 1 Petrus 4:8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Renungan, 1 Petrus 4:8 mengajarkan kita untuk saling mengasihi dengan tulus, karena kasih menutupi banyak dosa. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kasih yang tulus kepada sesama, mengampuni dan menerima dengan penuh kerendahan hati, seperti yang telah dilakukan Tuhan kepada kita. Kasih yang tulus melibatkan pengampunan yang besar terhadap kesalahan orang lain. Saat kita mengasihi dengan tulus, kita tidak akan terus-menerus mengingat kesalahan atau kelemahan orang lain, tetapi kita akan melihat mereka dengan mata kasih dan belas kasihan, seperti yang dilakukan Tuhan kepada kita. Marilah kita hidup dalam kasih yang meliputi segala kesalahan, mengampuni dan mengasihi sesama dengan segenap hati. Dengan demikian, kita akan menjadi saksi yang efektif dari kasih Kristus kepada dunia di sekitar kita. Dengan mengasihi dengan tulus, kita merefleksikan karakter Kristus kepada dunia di sekitar kita. Marilah kita hidup dalam kasih yang tulus dan penuh pengampunan, memberkati orang lain dan memuliakan Tuhan dengan setiap tindakan dan perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati. Renungan Harian Malam, 27 Juli 2025. Kesetiaan dalam berdoa. Bacaan Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Renungan, Yohanes 15 ayat 7 mengajarkan bahwa jika kita tetap tinggal dalam Kristus dan firman-Nya tinggal dalam kita dapat memohon apapun yang kita kehendaki, dan itu akan diberikan kepada kita. Ini menegaskan pentingnya hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan dan hidup sesuai dengan firman-Nya agar doa-doa kita didengar dan dijawab oleh-Nya. Saat kita hidup dalam kesetiaan kepada Kristus dan firman-Nya, kita memiliki akses langsung kepadanya melalui doa.
kita dapat datang kepadanya dengan kebutuhan dan permohonan kita, yakin bahwa Dia akan mendengarkan dan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya yang baik bagi kita. Marilah kita hidup dalam persekutuan yang erat dengan Kristus, memperdalam hubungan kita dengan Dia melalui doa, firman-Nya, dan pelayanan kepada sesama. Dengan demikian, kita akan mengalami kuasa doa yang sungguh-sungguh dalam hidup kita. Dengan hidup dalam kesetiaan kepada Kristus dan firman-Nya, kita dapat memohon apapun yang kita kehendaki, dan itu akan diberikan kepada kita. Marilah kita hidup dalam ketaatan dan ketaatan kepada Tuhan, mengalami kuasa doa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Renungan Harian Malam, 27 Juli 2025. Kesetiaan dalam berdoa. Bacaan Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Renungan, Yohanes 15 ayat 7 mengajarkan bahwa jika kita tetap tinggal dalam Kristus dan firman-Nya tinggal dalam kita dapat memohon apapun yang kita kehendaki, dan itu akan diberikan kepada kita. Ini menegaskan pentingnya hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan dan hidup sesuai dengan firman-Nya agar doa-doa kita didengar dan dijawab oleh-Nya. Saat kita hidup dalam kesetiaan kepada Kristus dan firman-Nya, kita memiliki akses langsung kepadanya melalui doa. Kita dapat datang kepadanya dengan kebutuhan dan permohonan kita, yakin bahwa Dia akan mendengarkan dan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya yang baik bagi kita. Marilah kita hidup dalam persekutuan yang erat dengan Kristus, memperdalam hubungan kita dengan Dia melalui doa, firman-Nya, dan pelayanan kepada sesama. Dengan demikian, kita akan mengalami kuasa doa yang sungguh-sungguh dalam hidup kita. Dengan hidup dalam kesetiaan kepada Kristus dan firman-Nya, kita dapat memohon apapun yang kita kehendaki, dan itu akan diberikan kepada kita. Marilah kita hidup dalam ketaatan dan ketaatan kepada Tuhan, mengalami kuasa doa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Renungan Harian Malam, 29 Juni 2025. Iman yang menghasilkan keselamatan. Bacaan Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Renungan, Roma 10 ayat 10 mengajarkan bahwa dengan hati manusia beriman kepada kebenaran dan dengan mulutnya ia mengaku kepada keselamatan. Ini mengingatkan kita bahwa iman yang tulus dan pengakuan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah kunci bagi keselamatan kita. Iman yang tulus dalam hati manusia adalah landasan dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Saat kita percaya dengan sepenuh hati kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengalami keselamatan dan hidup yang kekal bersamanya. Marilah kita hidup dalam iman yang tulus kepada Yesus Kristus, mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita akan menerima keselamatannya yang telah Dia sediakan bagi kita melalui kematian dan kebangkitannya. Dengan iman yang tulus dan pengakuan kepada Yesus Kristus, kita mengalami keselamatan yang dibawa oleh kasih karunia Allah. Marilah kita hidup dalam kebenaran dan kesetiaan kepada Kristus, menunjukkan iman kita melalui tindakan dan perkataan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Renungan Harian Malam, 29 Juni 2025. Iman yang menghasilkan keselamatan. Bacaan Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Renungan, Roma 10 ayat 10 mengajarkan bahwa dengan hati manusia beriman kepada kebenaran dan dengan mulutnya ia mengaku kepada keselamatan. Ini mengingatkan kita bahwa iman yang tulus dan pengakuan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah kunci bagi keselamatan kita. Iman yang tulus dalam hati manusia adalah landasan dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Saat kita percaya dengan sepenuh hati kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengalami keselamatan dan hidup yang kekal bersamanya. Marilah kita hidup dalam iman yang tulus kepada Yesus Kristus, mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita akan menerima keselamatannya yang telah Dia sediakan bagi kita melalui kematian dan kebangkitannya. Dengan iman yang tulus dan pengakuan kepada Yesus Kristus, kita mengalami keselamatan yang dibawa oleh kasih karunia Allah. Marilah kita hidup dalam kebenaran dan kesetiaan kepada Kristus, menunjukkan iman kita melalui tindakan dan perkataan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Renungan Harian Malam, 31 Juli 2025. Penuhnya karya keselamatan. Bacaan Yohanes pukul 19.30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Renungan, Yohanes pukul 19.30 mencatat kata-kata Kristus pada saatnya di kayu salib, "Telah sempurna." Ini menandakan bahwa karya keselamatan yang Dia lakukan telah selesai.
Kristus telah membayar lunas dosa-dosa kita dengan darahnya yang berharga, dan kita dapat menerima keselamatan dengan iman kepadanya. Kematian Kristus di kayu salib adalah titik puncak dari karya keselamatan Allah bagi umat manusia. Dengan menderita dan mati bagi dosa-dosa kita, Kristus membawa pengampunan dan keselamatan bagi siapapun yang percaya kepadanya. Marilah kita mengakui bahwa karya keselamatan Kristus telah sempurna dan lengkap. Kita tidak perlu menambahkan apapun kepada karya yang telah Dia selesaikan, tetapi hanya perlu menerima dengan iman kasih karunia-Nya yang telah Dia sediakan bagi kita. Dengan menyadari bahwa karya keselamatan Kristus telah sempurna, kita dapat hidup dalam kebebasan dan kepastian iman. Marilah kita hidup dalam rasa syukur yang mendalam atas kasih karunia-Nya yang melimpah, menunjukkan penghormatan dan pengabdian kita kepadanya dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat terkasih, jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang, dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.